Kompas Petang berlanjut, saya Tifal Solesa. 2 bulan jelang berakhirnya pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin, Presiden meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas kesalahan yang dilakukan selama menjabat. Ia mengaku tak bisa menyenangkan semua pihak selama memimpin pemerintahan 2 periode terakhir. Hal itu disampaikan Presiden dalam agenda zikir dan doa kebangsaan jelang Hari Kemerdekaan Indonesia di halaman Istana Merdeka Jakarta. Di tengah sambutannya, Presiden meminta maaf atas ketidaksempurnaannya sebagai pemimpin. Presiden pun bilang sebagai manusia biasa, ia tak mampu memenuhi harapan semua pihak. Beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang sama, menanggapi permintaan maaf Presiden Jokowi, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Iskandar pun meminta maaf kembali karena kerap membuat repot dan berburuk sangka. Ia menilai petugas atau tugas dan amanat para pemimpin negara itu tidak mudah. Kalau Pak Jokowi tadi menyampaikan bersama Pak Kiai Ma'ruf minta maaf. Kalau boleh saya mewakili panjenengan semua, boleh enggak? Kita maafkan, Pak. Bahkan mungkin kita ini juga lebih dari minta maaf kepada Bapak-Bapak sekalian. Karena telah bikin repot segala macam. Kadang-kadang itu suudon saja. Kena yang enggak, ketemu yang enggak, maido tok, Masya Allah. Ini gimana ini? Di lain pihak, menanggapi permintaan maaf Presiden Joko Widodo jelang akhir masa jabatannya, juru bicara PDI Perjuangan Chiko Hakim menilai sudah terlambat. Kata Chiko, permintaan maaf terlambat karena menurutnya banyak kerusakan yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satu yang disebut Chiko yakni pembegalan konstitusi untuk meloloskan anak Jokowi maju Pilpres. Kami dari PDI Perjuangan tidak ingin terlalu menghiraukan atau tidak ingin terlalu menganggap serius hal ini karena memang semuanya sudah cukup terlambat. Kita tahu dalam beberapa tahun terakhir ada penyalahgunaan dalam kekuasaan sehingga terjadi pembegalan dalam konstitusi kita untuk meloloskan putra sulungnya, dan kemudian baru-baru ini juga di Mahkamah Agung dilakukan lagi untuk meloloskan putra bungsu yang bersangkutan. Di pihak berbeda, Partai Amanat Nasional menghargai permintaan maaf Presiden Jokowi dalam acara zikir dan doa kebangsaan pada Kamis malam. PAN menilai sikap Jokowi yang mengakui adanya kekurangan selama 10 tahun menjabat sebagai presiden sebagai wujud seorang negarawan. Partai Amanat Nasional mengapresiasi dan menghargai ucapan permohonan maaf Bapak Presiden Jokowi yang disampaikan dalam acara zikir dan doa kebangsaan kemarin malam. Beliau mengakui bahwa sebagai seorang kepala negara tetapi juga sebagai seorang manusia biasa tentu bisa berbuat kesalahan. Ini adalah sebuah bentuk kenegarawanan beliau yang mengakui
adanya kekeliruan, kekurangan, ataupun kesalahan dalam 10 tahun pemerintahannya. Tentu kami sebagai warga negara, sebagai partai politik, sebagai anggota masyarakat Indonesia menghargai apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Dan kami ucapkan juga dalam kesempatan ini terima kasih atas pengabdian beliau selama 10 tahun menjadi kepala negara di Republik Indonesia. Berbeda dengan PAN, Partai Kebangkitan Bangsa menilai ada tempat untuk Presiden menyampaikan pertanggungjawaban selama menjabat. Meski yakin masyarakat akan memaafkan, PKB menilai Jokowi yang menerima mandat dari rakyat tetap harus mempertanggungjawabkan janji-janji politiknya. Salah satunya, janji pertumbuhan ekonomi hingga 7%. Tapi selaku Presiden, itu ada laporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat Indonesia terkait dengan janji-janjinya, terkait dengan kepercayaan yang sudah diembannya, terkait dengan mandat sudah sampai di mana. Termasuk janji menegakkan demokrasi juga masih tanda kutip ada yang masih belum merasakan kepuasan itu. Termasuk juga janji untuk pindah ibu kota juga sampai hari ini juga belum. Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran masih cukup lebar, banyak juga yang kena PHK. Nah, itu janji pertumbuhan 7% tidak tercapai. Lalu apa pesan di balik permintaan maaf Presiden Jokowi dalam acara doa dan zikir MUI Kamis malam kemarin? Kami akan bahas ini bersama dengan Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti. Bung Ray, selamat sore, apa kabar? Baik sejauh ini. Baik, terima kasih sebelumnya sudah bergabung. Kami juga akan menghadirkan satu narasumber lagi dari Projo. Sambil kami menunggu kehadirannya, kita ngobrol dulu ya Bang Ray. Menurut Anda, momentum kemarin Presiden Jokowi meminta maaf di acara zikir dan doa kebangsaan itu momentumnya tepat atau tidak? Ya, kalau permintaan maaf pribadi sih ya boleh-boleh aja dimanapun kan. Tapi kalau permintaan maaf sebagai pemimpin negara ya mekanismenya beda. Itu nanti melalui sidang umum MPR kan, setidaknya tanggal 16 Agustus atau mungkin tanggal 18 Agustus 2024 gitu. Itu satu. Nah yang kedua, kalau beda yang lain itu, kalau permintaan personal, maaf personal itu tanpa harus menyebutkan kira-kira apa sih yang membuat faktor apa namanya ya, yang dianggap sebagai kekeliruan itu ya, kealpaan itu gitu. Itu nggak perlu disebutkan. Tetapi kalau dalam konteks kebangsaan, ya harus disebutkan. Sebab kalau nggak disebutkan, bagaimana kita melakukan koreksinya? Bagaimana kita memperbaikinya? Bagaimana kita mengatakan bahwa yang seperti ini di masa yang akan datang nggak boleh terjadi gitu. Tapi kalau kemudian saya kutip pernyataan dari PAN tadi, Mas Edi sempat bilang bahwa itu sebagai sikap negarawan karena merefleksikan 10 tahun masa jabatannya sebagai presiden. Kalau begitu Anda menangkap kesannya minta maaf kemarin itu apa? Kalau negarawan itu yang saya sebutkan tadi kan, tolong disebutkan kira-kira apa sih yang keliru yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir gitu. Supaya kita perbaiki. Gitu. Nah kan beliau nggak menyebutkan apa aja. Makanya saya juga terkejut, loh kok Pak Jokowi minta maaf? Minta maaf dari apa? Kan kalau selama ini para pendukungnya selalu menganggap dia selalu benar kan. Selalu di jalan yang benar lah, itu nggak ada salahnya gitu. Lah kok tiba-tiba beliau minta maaf? Nah, cuma kalau permintaan maaf personal itu tadi, kita nggak perlu tahu kira-kira apa sih menurut Pak Jokowi yang dianggap sebagai kekeliruannya gitu. Tapi kalau konteksnya kebangsaan, konteksnya negara, konteksnya pemerintah, ya harus diberitahu. Saya gagal di sini, saya nggak memenuhi ini, dan seterusnya itu. Sehingga dengan begitu, semua pengakuan-pengakuan yang dianggap kegagalan pemerintahan yang sekarang, itu dijadikan sebagai bahan evaluasi dan landasan untuk melakukan perbaikan gitu. Nah oleh karena itu sebetulnya permintaan maaf Pak Jokowi itu masih kurang tuh. Masih ada hutangnya. Hutangnya itu apa? Ya sebutkan. Kira-kira apa saja. Nanti kalau saya sebutkan kan Pak Jokowi nggak merasa itu kesalahan kan. Pak Jokowi nanti merasa itu bukan kealpaan kan. Misalnya soal revisi undang-undang KPK misalnya kan. Soal makin maraknya nepotisme misalnya gitu ya. Soal pemberian izin tambang kepada ormas-ormas misalnya gitu. Nah itu semua kalau kita sebut kesalahan dan bukan kesalahan bagi Pak Jokowi bagaimana?
Oke. Repot gitu. Kalau Makanya kemudian menurut saya sangkut pautkan harus dengan segi ditindaklanjuti. komunikasi politiknya, tapi kan saya pikirnya tidak ada asap kalau tidak ada api, tidak ada sebab kalau ada akibatnya begitu, maupun Nah, sebaliknya. Kalau oke. Anda melihat dari komunikasi politiknya ini maksudnya mau mengarahkan kemana? Iya, ini kan saya melihatnya dari dua hal. Pertama adalah masa terakhir kepemimpinan Pak Jokowi ini banyak mengalami kegagalan, ya. Bukan hanya ditolak rakyat Indonesia, bahkan ditolak oleh partai-partai pendukungnya sendiri. Misalnya soal UKT. UKT itu kan ditolak oleh Pak Prabowo, gitu ya. Pak Prabowo adalah pendukung Pak Jokowi. Masalah Tapera, meskipun nggak ditolak oleh partai-partai pendukungnya, tapi tidak ada satu partai kelihatan yang muncul ke depan mendukung usulan Taperanya Pak Jokowi, gitu ya. Lalu soal anaknya maju di DKI Jakarta, ya kan, tidak ada partai yang berani mengusungnya, gitu kan. Dan terakhir tentu saya soal IKN. Jadi kalau kita runtut sebetulnya banyak lagi soal beberapa aturan yang kemudian mentok, termasuk di dalamnya adalah soal makan siang gratis Makan bergizi gratis? yang 460 sekian triliun cuma dapatnya 77 triliun kan gitu. Jadi banyak program-program Pak Jokowi itu yang kelihatan gagal di ujung masa kekuasaannya. Itu yang pertama. Dan dia melihat sendiri bahwa partai-partai pendukung dia hari ini ternyata nggak sesolid dan nggak sekuat yang ia bayangkan, bahwa apa yang ia katakan dengan sendirinya akan mewujud di dalam persetujuan partai-partai pendukung. Gitu Walaupun ya. kemudian, kita tahan dulu di situ Bang, Yang karena ketiga, pertanyaan menariknya yang ketiga begini, nih. karena ada pernyataan juga Nah, dari Presiden. Masih ada yang ketiga nih. Oke, Nah, silakan yang singkat. ketiga adalah beliau saat ini memang nggak punya pegangan karena tidak punya partai. Oke. Jadi menjelang lengser ini, presiden yang tidak punya partai, ya mau tidak mau harus menopang dirinya kepada permaafan keseluruhan rakyat Indonesia. Dalam konteks itulah ya Pak Jokowi mungkin menyampaikan permaafan itu gitu. Oke, kalau kita merinci lagi, salah satu kalimat yang menarik disebutkan di situ, mohon maaf karena belum bisa penuhi semua harapan rakyat. Kalau yang Anda cermati, harapan yang paling jauh terwujudnya apa? Tapi nanti jawabnya ya, kita akan lanjutkan lagi diskusinya di sesi berikutnya. Usai jeda berikut ini. Kami sampaikan kembali informasi yang menjadi dasar diskusi kami kali ini, Saudara. 2 bulan jelang usainya pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin, Presiden meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas kesalahan yang dilakukan selama menjabat. Ia mengaku tak bisa menyenangkan semua pihak selama memimpin pemerintahan 2 periode terakhir. Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bung Ray Rangkuti masih bersama kami dan sudah bergabung juga saat ini Bung Panel Baru selaku Bendahara Umum Projo. Bung Panel, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung. Bung Panel, tadi dinilai Bung Ray juga permintaan maafnya tidak dirinci oleh Presiden Jokowi. Emang kesalahan atau kekurangannya apa? Ditambah lagi PKB tadi setelah sholat Jumat saya bertemu di DPR, Bang Jazilul Fawait bilang ada tempatnya untuk menyampaikan pertanggungjawaban sebagai seorang presiden. Jadi menurut Anda ini permintaan maaf ini momentumnya tepat tidak kemarin itu saat zikir dan doa bersama itu? Ya saya pikir dalam suasana berdoa, berzikir, dalam memperingati bulan Agustus, bulan kemerdekaan, saya pikir momentum itu tidak salah ya, tidak masalah di depan banyak ulama segala macam. Dan saya pikir ini hal yang biasa ya, orang Pak Jokowi dia akan mengakhiri masa jabatannya ya di bulan Oktober. Di momentum yang baik tadi malam dia menyampaikan permohonan maaf ke seluruh rakyat karena memang
seperti yang beliau sampaikan, tidak ada yang sempurna manusia itu. Sempurnaan hanya milik Tuhan. Gitu. Tentu dalam memimpin di periode kedua ini juga mungkin ada kekurangan, tidak bisa memuaskan berbagai pihak. Karena juga di periode kedua banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Di awal periode 2019, negara kita dan seluruh negara di dunia juga menghadapi satu krisis yang disebabkan oleh COVID-19. Tentu banyak kebijakan-kebijakan, banyak pilihan-pilihan keputusan yang harus diambil, dan terkadang pilihan-pilihan keputusan itu belum tentu sepaham gitu ya, atau disetujui oleh semua pihak. Tidak mungkin satu kebijakan disepakati oleh semua pihak. Saya pikir begitu. Oke, tapi kalau di sisi lain juga kita lihat ada puncak kekecewaan publik di momen-momen kita menghadapi Pilpres, masalah putusan MK nomor 90, banyak guru besar yang juga menyatakan kekecewaan dan disebut-sebut ada cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres itu. Mengapa Presiden tidak mengambil momentum di saat itu menurut Anda? Ya, itu kan bilang banyak kekecewaan di masa Pilpres itu kan framing kalian, framing teman-teman saja gitu loh. Bukan framing Pak, karena guru besar pun juga sudah bersuara di situ Bang. Gimana tuh ngeresponnya? Faktanya di pemilu itu sudah selesai, ya. Rakyat telah memberikan amanatnya kepada pemerintahan terpilih Prabowo Gibran, dan itu fakta yang tidak bisa dihindari gitu loh. Itu fakta gitu loh. Jadi kalau dibilang kekecewaan rakyat di situ, faktanya rakyat ikut kok. Rakyat tidak kecewa, rakyat memilih gitu loh. Malah rakyat memberikan amanat terhadap pemerintahan terpilih Prabowo Gibran gitu loh. Kalau sebagian orang bilang itu peristiwa pemilu kemarin tidak fair, tidak ini, tidak itu, saya pikir itu dari perspektif tidak setuju saja, gitu loh. Tapi faktanya mayoritas 58% rakyat setuju kok. Kalau nggak setuju kan tinggal nggak dipilih kemarin, gitu loh. Baik, oke, Bung Rey merespon dari jawabannya Bang Panel tadi, gimana ngeresponnya? Ditambah lagi dengan pertanyaan saya sebelumnya, hal apa yang harapannya kayaknya jauh dari harapan untuk bisa dieksekusi oleh pemerintahan Jokowi sekarang? Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Kalau permintaan maaf personal sih nggak usah sebutin apa aja yang perlu dikoreksi gitu. Tapi kalau permintaan maaf dalam konteks kenegaraan itu harus disebutkan oleh Presiden Jokowi, bukan oleh kita. Sebab kalau kita nanti dibantah lagi sama Bung Barus kan, dia bilang kan itu kan kau sendiri tuh yang mengatakan begitu, yang lain kagak. Kita menyebut ini pemilu terburuk sepanjang era reformasi, Barus nggak setuju. Kita menyebut revisi undang-undang KPK itu membuat KPK seperti yang sekarang, dia nggak akan setuju. Kita menyebut dinasti politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu berbahaya bagi demokrasi, pasti Barus juga nggak setuju. Nah, jadi hanya Pak Jokowi ini sekarang, dan tentu saja mungkin panel Barus yang tahu mana sih sisi kelemahan yang dianggap kelemahan oleh Pak Jokowi sehingga beliau merasa meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Tolong sebutkan, kalau enggak ya ini permintaan basa-basi. Ya, permintaan maaf basa-basi. Kalau nggak mau menyebutkan apa saja yang menjadi sesuatu yang menurut Pak Jokowi nggak bisa dilaksanakan, nggak bisa ditunaikan, nggak bisa memuaskan semua pihak, semua kelompok macam-macam dan sebagainya itu. Mana? Supaya ada perbaikan, supaya kita tahu ini perbaikannya begini. Apalagi kan presiden yang sekarang, presiden yang terpilih adalah presiden yang melanjutkan. Loh, bagaimana yang melanjutkan sesuatu kalau ia sendiri nggak tahu di mana kelemahan-kelemahan dari presiden yang sebelumnya? Tahan dulu Bung Rey. Boleh responnya Bang Panel? Iya, masalah Bung Rey mengatakan saya tidak setuju. Bung Rey punya persepsi bahwa ini dinasti, bahwa persepsi ini pemilu terburuk, terserah. Itu kan Bung Rey punya ukuran-ukuran sendiri. Cuman faktanya pemilu kemarin keikutsertaan rakyat dalam gegap gempita pemilu itu cukup tinggi. Ada 151 juta pemilih. Berapa 70 sampai sekian persen orang ikut terlibat dalam pemilu. Jadi kalau dari sisi partisipasi luar biasa. Gitu ya. Kalau dibilang Bung Rey ini dinasti, ya itu persepsinya Bung Rey. Tapi ternyata rakyat mayoritas nggak setuju juga sama persepsinya Bung Rey. Saya tidak melarang ketidaksetujuan itu, tapi itu fakta gitu loh. Bung Rey ini kan cuma cuap-cuap aja gitu ya. Bilang dinasti. Nah, faktanya rakyat tidak setuju dengan narasi yang dibangun oleh Ray Rangkuti gitu loh. Ya.
Oke, respon terakhir Bung Rey, singkat saja. Mayoritas Ya rakyat. itu yang saya sebutkan tadi. Kalau kita sebutkan nanti ini loh yang jadi kealpaan Pak Jokowi, kesalahan Pak Jokowi, pasti dibantah oleh Bung Barus dan mungkin juga dibantah oleh Pak Jokowi. Oleh karena itu, silakan Pak Jokowi mengungkapkannya kepada masyarakat apa saja yang dianggap selama ini tindakan yang menurut beliau menjadi kealpaan, menjadi kelalaian yang mengakibatkan mungkin melukai sebagian perasaan masyarakat Indonesia. Sebab kalau kita tunjukkan panel Barus bantah, Oke. ini loh dia bantah, ini loh dia bantah, ini loh dia. Kalau semuanya dibantah, lalu buat apa presiden minta Baik. maaf? Oke. Kan artinya presiden benar semuanya gitu. Tadi kan udah- Makanya tadi kan saya udah- mengatakan ini permintaan basa-basi kalau Presiden Jokowi tidak bisa mengungkapkan mana saja sektor yang perlu dibenahi yang oleh Pak Jokowi tidak dilakukan atau alpa dilakukan atau tidak sesuai dengan harapan itu tadi. Gitu. Oke, terakhir Bung Panel. Ya tadi udah saya sampaikan juga. Ini kan momentum di akhir masa jabatan, ya. Bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Tadi malam momentumnya zikir di hadapan para alim ulama. Saya pikir itu momentum yang bagus untuk beliau mungkin menyampaikan permintaan maaf sebagai pemimpin Baik. Indonesia yang akan akhiri tugasnya dan dia juga manusia biasa. Oke. Tadi saya bilang di periode kedua ini banyak tantangan-tantangan dan dalam menghadapi tantangan-tantangan itu contohnya di COVID lah berapa Oke, tahun oke. banyak kebijakan-kebijakan Baik. yang belum tentu semua orang setuju, belum Oke. tentu semua orang. Masih ada perbedaan pandangan di sini. Oke, kita hargai pendapat Anda berdua. Mas Panel Barus, terima kasih. Bang Rey Rangkuti juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami. Selamat sore Sampai semuanya. ketemu lagi.